Presiden Rusia Vladimir Putin telah melihat kekuasaan dan popularitasnya merosot sejak ia mengambil keputusan penting untuk menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Negaranya telah diisolasi, ekonominya telah hancur, militer negaranya gagal meraih hampir semua target, dan ia tampak lebih lemah dari sebelumnya. Namun Putin selalu memiliki satu penyelamat yang sangat penting untuk diandalkan, yaitu minyak. Sebagai urat nadi perekonomian global, minyak telah lama menjadi ekspor utama Rusia, menghasilkan cukup banyak uang untuk menopang keuangan negara yang sedang goyah dan menjaga mesin perang Kremlin tetap berjalan. Sayangnya bagi Putin, penyelamat itu kini mungkin telah terputus. Ukraina benar-benar telah menghancurkan sektor minyak Rusia dan tidak ada jalan kembali dari sini. Dan bukan berarti Putin tidak diperingatkan. Pasukan Ukraina telah menyatakan niat mereka dengan jelas sejak lama. Bahkan, mereka telah menargetkan bagian-bagian infrastruktur minyak Rusia seperti kilang, pabrik produksi minyak, fasilitas penyimpanan, kapal tanker, dan pipa sejak tahap awal perang. Namun, intensitasnya benar-benar meningkat pada 2025 dengan meluncurkan lebih banyak serangan ke bagian-bagian paling krusial dari sektor energi Kremlin. Berkali-kali laporan masuk tentang kilang minyak besar yang dibakar atau kapal tanker yang dihancurkan dalam serangan drone malam hari dan serangan rudal mendadak. Berkali-kali, Rusia melihat tak terhitung banyaknya galon minyak benar-benar lenyap terbakar. Terpaksa menyaksikan kapasitas produksi dan ekspornya dipangkas menjadi semakin kecil, yang secara langsung memengaruhi ekspor dan potensi keuntungannya. Mereka melakukan segala cara untuk mempertahankan lokasi ini, memasang pertahanan udara, dan memanggil para reservis negara itu demi menjaga infrastruktur penting serta mencegah gangguan lanjutan. Tapi tidak ada yang berhasil. Serangan-serangan itu terus berlanjut dan Ukraina tidak mengendurkan tekanannya. Bahkan mereka melakukan hal yang sebaliknya, meningkatkan intensitas serangan dan menambah tekanan pada industri terpenting Rusia. Hal ini memuncak pada apa yang oleh Reuters dan organisasi media lainnya dianggap sebagai gangguan pasokan minyak paling parah dalam sejarah modern Rusia, dan statistik mendukung hal itu. Laporan menunjukkan bahwa kapasitas ekspor minyak Rusia telah turun hingga 40% yang mencengangkan. Itu setara dengan sekitar 2 juta barel per hari. 2 juta barel yang sebelumnya bisa dijual Rusia ke berbagai negara di seluruh dunia setiap hari, menghasilkan jumlah uang yang sangat besar bagi ekonominya setiap tahunnya. 2 juta barel yang membantu mendukung mesin perang Kremlin memungkinkan Rusia terus mengisi bahan bakar kendaraannya, membayar gaji tentaranya, dan membuat lebih banyak bom, rudal, serta drone untuk menyerang kota-kota kecil dan besar di Ukraina. Sumber pendapatan dan dukungan yang sangat penting dan mendasar itu telah sangat dikurangi oleh Ukraina, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah hasil dari kampanye jangka panjang yang melibatkan serangkaian serangan presisi yang terarah, membutuhkan perencanaan oleh para ahli dan eksekusi yang sempurna. Serangan-serangan itu terjadi sepanjang tahun 2025 dan terus berlanjut hingga 2026 dengan Ukraina secara rutin mengidentifikasi target-target baru, menyiapkan rencana untuk merusak atau menghancurkannya, dan melaksanakan rencana tersebut dengan sangat efisien dan tanpa ampun. Sebagai contoh, hanya pada bulan Maret 2026 saja terjadi beberapa serangan besar terhadap beberapa lokasi minyak paling penting di Rusia. Sebagai contoh, di awal bulan itu, Ukraina melakukan serangan terhadap terminal minyak Novorossiysk. Terletak di wilayah Krasnodar Krai, menghadap ke perairan Laut Hitam, kota pelabuhan ini merupakan lokasi yang sangat penting untuk ekspor minyak. Di fasilitas minyak Sescaris, jutaan barel minyak diterima dari kilang lain dan disimpan di lokasi ini sebelum dimuat ke kapal tanker. Banyak dari kapal tanker itu adalah bagian dari armada bayangan Rusia, jaringan rahasia berisi ratusan kapal pengangkut. Armada itu menentang sanksi internasional dengan terus mengangkut minyak keluar dari Rusia ke negara lain dan mengalirkan dana ke dalam negeri untuk mempertahankan perang. Namun, pada malam hari tanggal 2 Maret, saksi mata setempat melaporkan bahwa terminal minyak Sescaris terbakar setelah drone Ukraina memasuki area tersebut. Wali kota Andrei Kravchenko mengonfirmasi serangan itu. Warga mengunggah gambar dan video daring yang menunjukkan fasilitas terbakar. Ini bahkan bukan kali pertama fasilitas tersebut diserang. Pada November 2025 misalnya, pemuatan minyak di Novorossiysk sempat dihentikan sementara setelah serangan Ukraina. Di bulan yang sama, fasilitas Sescaris kembali diserang oleh Ukraina. Sejak serangan terbaru,
Laporan menyebutkan bahwa terminal minyak ini yang biasanya mampu menangani hingga 700.000 barel minyak per hari telah beroperasi jauh di bawah kapasitas puncaknya. Hanya beberapa minggu kemudian, pada 16 Maret, muncul laporan tentang serangan sukses Ukraina lainnya, juga di Krasnodar Krai. Kali ini di kota Lebinsk yang terletak di tepi sungai Bolshaya Laba, lebih dari 300 mil atau 500 km dari garis depan perang. Pada malam hari sekitar pukul 2 pagi tepatnya, kru drone Ukraina menargetkan depot minyak kota tersebut, sebuah titik penting yang menghubungkan fasilitas produksi bahan bakar Rusia ke operasi militer di garis depan di wilayah selatan Ukraina. Saluran telegram lokal mulai melaporkan ledakan di dekat depot minyak pada dini hari, dengan video dan gambar segera bermunculan, memperlihatkan kobaran api membubung dan asap tebal memenuhi langit di atas beberapa tangki penyimpanan bahan bakar. Kebakaran tersebut dilaporkan terus berlangsung hingga pagi hari, dan setiap menit yang berlalu, semakin banyak sumber daya paling berharga dan bernilai milik Rusia yang hilang. Dibutuhkan 4 regu pemadam kebakaran bersama tim personel penyelamat untuk akhirnya mengendalikan dan memadamkan kobaran api tersebut dengan bantuan lebih banyak tenaga. Namun saat itu, kerusakan sudah terjadi dan masih banyak lagi yang akan terjadi. 21 Maret, hanya 5 hari setelah serangan di Lebinsk, drone Ukraina kembali menyerang. Kali ini drone mereka terlihat di langit di atas kilang minyak Saratov yang terletak di Rusia Barat Daya di wilayah Saratov. Dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan milik negara Rosneft, ini adalah salah satu kilang minyak tertua di Rusia yang masih beroperasi. Kilang ini sangat besar, dengan volume pengolahan minyak yang luar biasa, sekitar 4,8 juta ton. Ini adalah bagian penting dalam industri minyak Rusia, mampu memproduksi lebih dari 20 jenis bahan bakar dan produk kimia yang berbeda, termasuk bensin, diesel, dan minyak bakar. Kilang ini juga memproduksi vakum gas oil dan sulfur teknis, 2 bahan penting lainnya yang mendukung kompleks industri dan mesin militer Rusia. Tidak mengherankan, tempat ini sejak awal telah diidentifikasi sebagai target prioritas oleh pasukan Ukraina. Mereka telah menyerangnya lebih dari selusin kali sejak perang dimulai. Dan serangan pada 21 Maret adalah salah satu yang paling efektif, memaksa kilang tersebut untuk benar-benar menghentikan operasinya. Menurut saluran telegram Astra yang mengutip sumber resmi dari Kementerian Situasi Darurat Rusia, unit pemrosesan minyak sekunder dan tangki penyimpanan vertikal besar rusak dalam serangan tersebut. Sebuah tangki berbahan bakar diesel dengan kapasitas luar biasa sebesar 10.000 ton juga ikut terbakar dengan api yang kemudian menyebar ke area luas setidaknya 4.300 kaki persegi atau 400 meter persegi. Selain itu, puing-puing dari drone juga jatuh ke pembangkit listrik termal terdekat, menyebabkan kerusakan tambahan. Semua ini adalah hasil kerja keras dan persiapan matang dari tim perang drone Ukraina yang terdepan di dunia, termasuk Pusat Terpisah ke-1 Brigade Burung Magyar ke-414 dan Resimen Serbu ke-413 yang berkoordinasi dengan tim-tim pasukan pertahanan Ukraina lainnya. Rosneft melihat fasilitasnya, seperti kilang Saratov, sering mengalami kerusakan parah, sehingga mereka putus asa mencari cara baru untuk melindunginya. Namun apapun yang mereka lakukan tetap gagal. Tidak ada yang tampaknya mampu menghentikan drone Ukraina yang seolah-olah bisa menyerang di lokasi manapun kapan saja, bahkan di tempat-tempat yang berjarak ratusan mil ke dalam wilayah Rusia, di lokasi yang seharusnya secara teori relatif aman. Dan yang terburuk masih akan datang bagi Rusia karena beberapa minggu terakhir bulan Maret 2026 masih menyimpan beberapa serangan lagi. Lebih besar dan merusak dibanding serangan sebelumnya, menjadikan industri minyak negara itu dalam posisi paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum membahas lebih lanjut, Anda menonton The Military Show. Jika belum berlangganan, sekarang saatnya. Pada akhir bulan Maret, Rusia sedang terpukul hebat. Pasukan daratnya kesulitan membuat kemajuan besar. Dengan satu demi satu tim penyerang dihancurkan oleh para pembela Ukraina, sementara infrastruktur minyaknya juga mengalami beberapa hantaman yang melumpuhkan dari drone Kiev. Lalu terjadilah serangan terhadap terminal minyak Primorsk. Terletak di wilayah Leningrad, tidak terlalu jauh dari perbatasan antara Rusia dan Finlandia, Primorsk adalah pelabuhan Baltik Rusia terbesar kedua setelah Sankt Petersburg. Ini adalah lokasi yang sangat penting untuk ekspor minyak Rusia melintasi Laut Baltik, menangani puluhan juta barel minyak mentah dan produk minyak setiap tahunnya. Ini juga merupakan titik akhir dari sistem pipa Baltik, serta titik sentral untuk pengiriman armada bayangan Rusia.
Banyak dari kapal tanker yang dimiliki secara pribadi ini secara rutin keluar masuk pelabuhan Primorsk mengekspor minyak mentah Ural di luar jalur resmi, memberikan sumber pendapatan ilegal namun menguntungkan bagi Kremlin. Bahkan kerusakan kecil di lokasi yang sangat penting seperti ini dapat berdampak serius pada pengiriman energi Rusia dan infrastruktur di sekitarnya. Namun Ukraina tidak berniat hanya menimbulkan kerusakan kecil. Mereka ingin membakar pelabuhan itu, menyebabkan gangguan dan kehancuran sebesar mungkin. Jadi pada malam tanggal 23 Maret, pasukan Kiev melancarkan serangan drone berskala besar dengan banyak drone yang menyerbu menuju Primorsk. Ini adalah bagian dari serangan yang jauh lebih besar di mana pejabat Rusia dilaporkan menembak jatuh hampir 250 drone di beberapa wilayah, termasuk Leningrad, Kursk, Moskow, dan Belgorod. Meskipun ada pertahanan udara Rusia di wilayah tersebut, beberapa drone Ukraina berhasil mencapai target mereka, memicu kebakaran besar di pusat ekspor minyak yang luas itu. Personel segera dievakuasi dan operasi dihentikan saat api menyebar, dengan kerusakan dilaporkan terjadi pada area tangki dan infrastruktur penanganan minyak. Gubernur wilayah tersebut, Alexander Drozdenko, mengonfirmasi bahwa sebuah drone telah menghantam tangki penyimpanan bahan bakar yang menyebabkan kebakaran itu terjadi. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi, namun kesulitan mengendalikan api. Gambar di media sosial menunjukkan asap hitam tebal membumbung di atas fasilitas itu selama beberapa hari setelah serangan. Gambar satelit juga mengonfirmasi bahwa setidaknya 4 tangki bahan bakar terpisah telah terbakar, dan meskipun fasilitas tersebut akhirnya dapat beroperasi kembali, operasinya dilakukan dengan kapasitas yang sangat berkurang. Pada 25 Maret, drone kembali datang dan membakar pelabuhan minyak Rusia lainnya, Ust-Luga. Meskipun terletak sekitar 1000 km atau 620 mil dari perbatasan Ukraina, tim drone Kiev yang luar biasa berhasil mengirimkan kendaraan udara tak berawak mereka hingga ke pangkalan Laut Baltik di bagian barat laut wilayah Leningrad, Rusia. Gubernur Drozdenko sekali lagi terpaksa menjadi pembawa kabar buruk, memberitahu publik Rusia bahwa petugas pemadam kebakaran telah dipanggil untuk memadamkan kebakaran lainnya. Drozdenko berusaha meremehkan dampak serangan itu, namun laporan media sosial dan gambar online menunjukkan hal berbeda, dengan warga melaporkan minimal 10 ledakan di daerah tersebut. Warga setempat juga menceritakan tentang api besar yang menyala terang menerangi langit malam, disertai dengan kolom asap hitam yang memenuhi udara saat fajar tiba. Serangan ini kembali menyasar salah satu bagian paling produktif industri minyak Rusia. Pelabuhan Ust-Luga dikatakan mampu menangani sekitar 700.000 barel minyak setiap hari. Ini juga merupakan lokasi produksi yang sangat penting, memproses hingga 45 miliar meter kubik gas alam setiap tahunnya, dan memproduksi sekitar 30 juta ton gas alam cair LNG, serta jutaan ton etana dan gas petroleum cair LPG. Karena lokasinya sangat penting, tempat ini beberapa kali jadi target Ukraina. Dengan serangan besar pertama oleh Dinas Keamanan Ukraina terjadi pada Januari 2024 dan serangan kedua dilakukan pada Agustus 2025. Serangan Maret 2026 menjadi pukulan terbaru yang melumpuhkan fasilitas yang sudah terpuruk menurut berbagai laporan. Seluruh terminal yang juga mengekspor batu bara, gandum, dan pupuk harus ditutup sementara. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Beberapa hari setelah kejadian, pejabat kesulitan mengoperasikan pelabuhan dan mungkin butuh waktu lama hingga pelabuhan beroperasi mendekati kapasitas puncak. Mimpi buruk minyak di wilayah Leningrad belum berakhir. Pada malam hari tanggal 26 Maret, serangan drone berskala besar kembali terjadi. Kali ini drone-drone Ukraina berkumpul di sekitar salah satu kilang minyak terbesar Rusia, kilang Kirisi Petroleum Organic Synthesis atau kilang Kinev, yang terletak tidak jauh dari Saint Petersburg, kota terbesar kedua di Rusia. Dimiliki oleh salah satu perusahaan gas terbesar Rusia lainnya, pabrik ini mampu mengolah hingga 20 juta ton minyak setiap tahun, yang menjadikannya kilang terbesar kedua di seluruh negeri dalam hal kapasitas pengolahan. Kilang ini memproduksi bahan bakar dan petrokimia dalam jumlah besar yang digunakan di dalam negeri Rusia maupun dikirim ke mitra dagang di seluruh dunia. Pada 26 Maret, lebih dari 20 drone Ukraina menyerang infrastruktur penting di dalam dan sekitar lokasi ini. Dengan Gubernur Regional Alexander Drozdenko, sekali lagi harus maju ke mikrofon dan melaporkan apa yang telah terjadi.
Seperti yang sering dilakukan Gubernur Rusia dalam kasus seperti ini, Drozdenko mencoba untuk fokus pada hal-hal positif dengan mencatat bahwa sistem pertahanan udara di wilayah tersebut berhasil menggagalkan berbagai drone Ukraina dan menambahkan bahwa tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Namun dia mengakui ada zona industri yang tidak disebutkan namanya mengalami kerusakan. Dan sementara Kementerian Pertahanan Rusia membanggakan telah menembak jatuh sekitar 125 drone bersayap tetap Ukraina pada malam yang sama, negara itu juga terpaksa menutup operasi penerbangan di beberapa bandara terpentingnya, termasuk Sheremetyevo di Moskow dan Pulkovo di Saint Petersburg. Serangan seperti ini tidak akan berhenti dan bahkan kemungkinan akan menjadi semakin intens dan menghancurkan seiring perang berlangsung. Karena pada masa-masa awal, Ukraina harus lebih fokus untuk mempertahankan wilayahnya dan menangkis serangan Rusia. Ukraina tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk melakukan serangan balasan, juga tidak memiliki aset yang diperlukan untuk melakukan serangan presisi jarak jauh ke wilayah Rusia seperti drone dan rudal. Sekarang ceritanya benar-benar berbeda. Ukraina telah melakukan keajaiban dengan membangun industri pertahanan dalam negerinya dari nol, dengan ratusan perusahaan baru bermunculan dan mulai bekerja. Mereka membuat rudal jarak jauh baru dan pesawat tanpa awak inovatif yang cukup tangguh untuk menghancurkan infrastruktur Rusia. Pasukan pertahanan negara itu juga menjadi jauh lebih mahir dalam menghadapi serangan Rusia di sepanjang garis depan, menemukan dan menguasai taktik efektif seperti strategi Basin Bleed, di mana unit-unit Rusia dipancing ke dalam perangkap maut sebelum dihancurkan oleh drone dan tembakan artileri dari daerah sekitarnya. Hal ini pada akhirnya membebaskan militer Ukraina untuk tidak hanya melakukan serangan balasan sesekali terhadap Rusia di sana-sini, tetapi juga meluncurkan kampanye serangan mendalam yang terkoordinasi dan terfokus terhadap aset dan infrastruktur paling bernilai milik Kremlin. Pipa, kilang, kapal tanker, pelabuhan, dan lainnya secara sistematis ditemukan, dijadikan target dan diledakkan. Dan meskipun Ukraina mungkin belum memiliki kekuatan senjata untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas ini sepenuhnya, setiap kerusakan, sekecil apapun, tetap memberikan dampak yang berarti. Setiap drone berperan, setiap dampak penting, dan setiap kebakaran serta ledakan menimbulkan kerugian yang menjadi kekhawatiran Rusia. Dan setiap kali salah satu lokasi utama ini terkena serangan, hampir selalu harus dihentikan sementara para pekerja dievakuasi, kebakaran dipadamkan, dan area yang rusak diperiksa serta diperbaiki. Di fasilitas sebesar ini, bahkan beberapa jam waktu henti bisa mengakibatkan kerugian jutaan dolar. Ketika Ukraina berhasil menghentikan beberapa kilang beroperasi selama beberapa hari, dampaknya sangat besar. Ini paling memukul Putin dan kroni-kroninya di Kremlin, dompet mereka. Setiap serangan ini merusak ekonomi Rusia, menyulitkan mereka mendapatkan dana untuk melanjutkan perang. Dan dengan negara yang sudah kesulitan merekrut, mengalami korban jiwa lebih banyak daripada yang bisa mereka tangani, serta gagal meraih kemajuan besar di medan tempur, situasi yang dihadapi Putin tampak semakin suram. Dia terjebak dalam perang yang tidak mungkin dimenangkannya melawan lawan yang semakin kuat setiap harinya. Ekonomi negaranya hancur lebur. Banyak sekutunya praktis telah meninggalkannya. Komunitas internasional mengucilkan rakyatnya dan menghukum para oligarknya. Dan satu-satunya harapan yang selama ini sangat ia andalkan, yaitu industri minyaknya yang makmur, kini berada di titik terlemahnya sepanjang sejarah. Sementara itu, bagi Ukraina, taktik menargetkan infrastruktur minyak jelas-jelas membuahkan hasil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali menyatakan bahwa menghancurkan industri minyak Rusia adalah cara tercepat dan paling efisien untuk mengakhiri perang ini. Dan data membuktikan bahwa dia benar. Jika Ukraina dapat terus melakukan serangan semacam ini, atau bahkan meningkatkannya dengan tambahan drone atau bahkan serangan rudal, Vladimir Putin tidak akan punya pilihan lain selain menarik pasukannya atau melihat seluruh negaranya hancur lebur. Pelajari lebih lanjut tentang dampak buruk perang ini bagi Rusia melalui video yang membahas bagaimana Ukraina membalikkan keadaan dan menyoroti salah satu hari paling mematikan dalam konflik ini. Atau untuk sesuatu yang sedikit berbeda, tonton video ini yang membahas bagaimana Ukraina mulai menggunakan robot humanoid bergaya fiksi ilmiah generasi terbaru sebagai bagian dari operasi di garis depan. Dan terakhir, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita terbaru dan analisis mendalam tentang isu-isu militer terkini di seluruh dunia.